Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh hari ini kita kembali bisa bermuajahah di majelis ini dalam rangka untuk nambah ilmu sebagai bekal kita dalam rangka untuk meningkatkan ketaatan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin ya robbal alamin. Orang yang bersyukur, kalau dalam penelitian beberapa ahli di Amerika misalnya, mereka melakukan penelitian terhadap orang yang sering bersyukur, berterima kasih atas apa yang diberikan baik orang lain pada dia. Itu diteliti selama 10 bulan lamanya perilakunya orang-orang yang bersyukur. Minggu kemarin bersyukur ditulis itu ya. Apa yang terjadi para jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian? Orang yang bersyukur itu hari-harinya selalu cerah karena dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di sana syukur gitu aja ya, kan agamanya beda-beda. Kalau kita beragama Islam ya syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dampaknya satu, secara fisik itu lebih sehat. Orang yang banyak bersyukur, orang yang terima kasih, matur sakalangkung, mudah baik pada sesama manusia, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu yang pertama, secara fisik lebih sehat dia, nggak sakit-sakitan. Dimana nggak sakit, dia sudah nerima atas apa yang Allah berikan kepada dia. Yang kedua, hasil penelitian yang kedua itu, dia lebih secara psikologis ya, mental itu lebih optimis hidupnya, lebih semangat hidup, nggak putus asa. Dia lebih semangat hidupnya, lebih patang kerjanya, lebih wajahnya lebih, senyumnya itu lebih, bahagianya itu lebih banyak. Itu secara psikologis orang yang bersyukur.
Dan yang ketiga, nah jadi secara fisik orang itu lebih sehat, secara psikologis dia lebih bahagia. Yang ketiga, secara sosial dia lebih murah hati, dermawan kepada orang lain. Ini kalau orang itu bersyukur. Jadi dampak hasil penelitian tadi itu menyebutkan tiga tadi. Orang yang bersyukur itu satu, secara fisik lebih sehat. Dua, secara psikologis lebih bahagia, lebih optimis hidupnya, lebih cerah hidupnya. Yang ketiga, nah ini yang ketiga ini secara sosial, berhubungan dia dengan orang lain, dia lebih murah hati. Lihat orang lain menderita itu nggak tega dia akhirnya apa? Dia lebih mudah memberi kepada orang lain. Makanya selalu ditekankan pada kita semua di Masjid Al-Baitul Amin ini untuk terus menerus, untuk tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur seperti yang tadi itu ditulis. Itu syukurnya ditulis, saya terima, saya bersyukur minggu kemarin dapat uang dari siapa gitu. Alhamdulillah saya bersyukur minggu kemarin bisa full ngaji di Masjid Al-Baitul Amin. Kan syukur, sehat berarti. Saya bersyukur minggu kemarin acara saya lancar, ditulisi apa-apa yang dia bahagia, dia bersyukur atas nikmat Allah itu ditulis, dan hasilnya seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, faslun fil ghasi fil bai'i wa ghairihi. Pasal tentang menipu di dalam jual beli, wa ghairihi dan lainnya baik. Ahraja Muslimun an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamila alaina silaha falaysa minna wa man ghasana falaisa minna. Ini bahasanya Rasulullah begitu ya. Ini bab tentang larangan menipu di dalam jual beli. Misalnya kalau ada orang jualan sarung sortiran ya. Ada sarung atlas harganya murah, biasanya 150.000, tapi dijual cuma 50.000. Ternyata dari pabrik itu sudah barang-barang yang sudah sudah afkiran. Dan kok murah ini atlas? Biasanya kan segini, bentuknya bagus-bagus, tapi dilihat ada bolong sedikit, ada yang robek. Ya. Seperti Bapak Ibu sekalian, kalau di mana itu di tempat-tempat belanja itu ada baju-baju mahal, biasanya polo atau apa itu kan 400.000, 500.000, tapi di situ hanya 100.000. Terus setelah dicek, di sini ada apanya? Ada berkas afkiran ya, apa ada yang rusak apanya? Itu termasuk menipu apa enggak? Pertanyaannya. Dalam jual beli. Jadi barang siapa yang mengangkat senjata di antara kita, maka tidak termasuk golongan kita. Dan barang siapa yang menipu kita, maka juga tidak termasuk golongan kita.
Hadisnya begitu. Rasulullah adalah seorang yang sangat jujur, mengajarkan kepada kita tentang kejujuran itu. Nah, makanya di sini dijelaskan bahwa Tirmidzi anhu annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala sabrati ta'amin fa adhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan. Rasulullah suatu saat itu lewat atas setumpuk makanan. Ada makanan dijual, kemudian fanalat asabi'uhu balalan. Kemudian makanan tadi itu dikenai tangannya Rasulullah, jarinya dimasukkan ke makanan itu. Ternyata ada yang basah. Faqala ma hadza ya sahibat ta'ami, wahai pemilik makanan, penjual ini apa ini? Katanya Rasulullah, qala asabathu sama'u ail mataru ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini yang basah-basah makanan tadi itu kena hujan ya Rasul. Kan ada makanan tumpuan, nah di dalamnya nggak kelihatan, itu ada yang basah. Basah itu artinya cacat. Tapi nggak kelihatan. Kalau orang beli nggak tahu kalau itu ada basahnya, dan tentu orangnya akan rugi. Makanya Rasulullah tanya, wahai penjual makanan, pemilik makanan ini apa? Kok ada basah-basah? Maaf ya Rasul, itu kena hujan. Nah, terus apa jawabnya Rasul? Qala afala taj'alannahu fawqa ta'ami, wahai fulan, apakah kamu enggak menjadikannya di atas makanan saja? Yang basah-basah tadi itu jangan disembunyikan, taruh di atas makanan semuanya tadi, biar kelihatan orang banyak yang basah-basah tadi itu, yang kena hujan tadi. Ngomong saja, maaf yang lain bagus tapi yang ini kena hujan gitu. Nah, Rasulullah bilangnya begitu. Afala taj'alannahu fawqa ta'ami hatta yarahun nasu, apakah kamu tidak menjadikan makanan itu di atas tumpukan makanan tadi, biar orang-orang lihat. Kalau orang-orang lihat, nanti kalau mau beli, kok ini basah sendiri, yang lain kok bagus ini. Iya Pak, nanti kan akan tanya gitu. Tapi kalau enggak, dianggap setumpuk makanan tadi itu dianggap bagus semua. Nah, kalau ada yang ini kan, ini ada yang enggak bagus. Kemudian Rasulullah mengatakan, man ghassana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kita, maka tidak termasuk golongan kita. Tadi ya termasuk menipu. Itulah cara Rasulullah ya berjualan, ya omong disampaikan apa adanya. Sampaikan apa adanya. Nah, ya, makanya tadi kalau ada orang jualan afkiran sarung, boleh apa enggak? Boleh. Jelaskan saja, ini sarung dari pabrik afkiran bermerek, tapi harganya 50.000. Jadi ini pasti ada cacatnya dikit-dikit lah. Pabrik kan enggak ingin ada cacat. Ini jenengan pilih mana yang jenengan sukai. Kalau harga normal sempurna ini 200.000, tapi karena afkiran 50.000, monggo silahkan. Boleh dengan cara itu. Bohong nggak bohong. Kan dia jelaskan. Oke. Dia menjelaskan seperti itu, nggak bohong dia. Hasilnya memang begitu. Makanya kalau ada cacat, sebutkan cacat itu. Itu tidak termasuk
nggak termasuk man ghassana falaisa minna. Itu tidak termasuk menipu dalam jual beli. Wa Ibnu Majahin man ba'a ainan lam yubayyinhu lam yazal fi muktillahi wa lam tazal al malaikatu tal'anuhu. Ini caranya agama kita begitu ya. Barang siapa menjual barang yang ada aibnya, nah tadi itu jual makanan, jual baju, jual elektronik, jual apa, mobil, jual apa, ada aibnya, walam lam yubayinhu, dan dia tidak mau menjelaskannya, nggak mau jelaskan kayak tadi, lam yazal fi muktillahi, maka tidak henti-hentinya dia ada dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Walam tazal al malaikatu tal'anuhu, dan tidak henti-hentinya malaikat melaknatnya. Nih, yang di pasar-pasar, yang di toko, yang di mana dijelaskan. Dia dapat pahala, jujur, dia dapat untung, pelanggannya kembali, gak mungkin akan saya ditipu, saya kan tidak mau kembali, besoknya kan tidak mau kembali. Kalau dia tahu cukup sekali, itu masih untung. Kalau dia nanti belum cerita kepada teman-temannya, awas jangan ke tempat A, itu pasti penipuan gitu, Pak, tambah viral, nggak ada orang yang ke sana. Apalagi di chat sekarang dikasih bintang itu di mana, di internet ya, bintangnya 5 berarti bagus, bintangnya 1 di sini tempat hotelnya sering ini kotor sekali. Kalau kan ada chat kepuasan pelanggan, ada penipuan, hati-hati di sini, wah tambah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Islam mengajarkan kepada kita untuk berintegritas, jujur. Dalam hal ini adalah dalam jual beli. Keuntungannya ya jelas jujur, orangnya dapat pahala, insya Allah dapat surga. Kalau keuntungan duniawiyahnya ya dia mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Apapun yang dia jual insya Allah akan dibeli karena orangnya jujur. Kalau memang ada aib, dia ceritakan aibnya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang jujur, yang terus menegakkan kejujuran dalam hidup kita. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.